Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fursan Akbar dengan NIM 2102046020015 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri dalam bahasa Yunani yaitu bakterion, yang berarti tongkat atau batang. Bakteri adalah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Belanda yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Adapun ciri-ciri dari bakteri tersebut yaitu pertama uniseluler, yang kedua prokariot, yang ketiga umumnya tidak memiliki klorofil, yang keempat dapat dilihat dengan mikroskop, dan yang kelima memiliki bentuk bulat, batang, dan spiral. Adapun ukuran-ukuran dari bakteri tersebut yaitu bakteri paling renin adalah Mycoplasma dengan ukuran 0,12 mikron, dan bakteri terbesar adalah Thiomargarita dengan ukuran 200 mikron. Itulah tadi materi bakteri yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4. Saya akan menjelaskan pengertian virus. Virus merupakan organisme parasit yang dimana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Ciri-ciri virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, ukurannya antara 25 sampai 300 nm. Tubuh virus tidak berbentuk sel. Virus dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup. Virus merupakan suatu makhluk hidup mikroorganisme, memiliki bentuk tubuh bulat, batang, huruf T, dan silinderis. Contoh virus: 1. Virus DNA adalah poxivirus, herpesvirus, adenovirus, dan popovirus. 2. Virus RNA. Contoh virus RNA adalah Parmyxovirus, Myxovirus, Rostavirus, Erhabdovirus, Rovirus, Tokavirus, dan Picomavirus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 2202046000023, dan saya akan menjelaskan materi tentang fungi. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotroph yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Ciri-ciri fungi: 1. Memiliki benang halus atau hifa. 2. Memiliki dan memproduksi spora. 3. Berkembang biak secara generatif dan vegetatif. 4. Mengandung zat kitin, glukan, selulosa, dan mannan. Mengapa jamur tidak termasuk dalam klasifikasi plantae? Ciri-ciri jamur yang membedakannya dengan tumbuhan: 1. Tidak memiliki klorofil. 2. Berkembang biak dengan spora. 3. Memiliki komposisi dinding sel yang berbeda dengan tumbuhan. 4. Memiliki struktur seperti tumbuhan pada umumnya. 5. Tidak memiliki sistem vaskuler pembuluh atau pembuluh akut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Hairunisa dengan NIM 220204601023. Prodi D4 Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Saya di sini bertugas memaparkan materi tentang parasit dan pengaruh bahan kimia terhadap kesehatan jalan masuk ke tubuh dan pencegahan pelindung.
Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain atau biasa disebut dengan inang, dengan menyerap nutrisi tanpa memberikan manfaat atau bantuan lain padanya. Contoh parasit misalnya cacing di dalam perut dan protozoa plasmodium atau penyebab malaria di dalam darah. Parasit dapat menyerang manusia dan hewan serta menurunkan produktivitas inang yang ditumpanginya. Ilmu yang mempelajari parasit biasa kita sebut dengan parasitologi. Parasitoid adalah parasit yang menggunakan jaringan dari organisme lain untuk kebutuhan nutrisi mereka sampai inang yang ditumpangi meninggal karena kehilangan jaringan atau nutrisi yang dibutuhkan. Ada juga tanda-tanda gejala orang yang mengalami infeksi parasit. Yang pertama, berat badan turun drastis. Yang kedua, menderita diare. Yang ketiga, mengalami reaksi alergi. Dan yang keempat, mengalami keputihan yang tidak normal. Jenis-jenis parasit yang biasa menyebabkan infeksi. Ada dua jenis parasit yang bisa menyebabkan infeksi pada tubuh manusia. Yang pertama, protozoa. Protozoa adalah organisme bersel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak di dalam tubuh. Salah satu infeksi yang disebabkan oleh protozoa termasuk giardiasis. Giardiasis adalah infeksi serius yang biasanya muncul setelah minum air yang terkontaminasi protozoa flagellata. Nah, jenis-jenis protozoa terbagi atas 3, yaitu yang pertama, amoeba atau penyebab penyakit ambesiasis. Yang kedua, silifora atau penyebab penyakit balanditiasis. Yang ketiga, sporozoa atau penyebab penyakit cryptosporidiasis dan toxoplasmosis. Kedua adalah cacing. Cacing adalah organisme multisel yang dapat hidup di dalam atau di luar tubuh manusia. Terdapat beberapa jenis cacing, antara lain cacing gelang, cacing pipih, cacing pita, cacing kremi, dan cacing tambang. Kedua yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia adalah ektoparasit. Ektoparasit adalah organisme bersel yang disebarkan oleh serangga atau arachnida seperti nyamuk, kutu, dan tunggu yang bertindak sebagai inang pembawa penyakit. Beberapa contoh dari ektoparasit antara lain, yang pertama, Pediculus luhumanus capitus atau kutu rambut. Yang kedua, virus pubis atau kutu pada kulit kemaluan. Dan yang ketiga, Sarcoptes cabillae atau tungau yang mengakibatkan penyakit kulit scabies atau kudis. Langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu tentang pengaruh bahan kimia terhadap kesehatan jalan masuk ke tubuh dan pencegah pelindung. Bahan kimia berbahaya dapat berbentuk padat, cairan, uap, gas, debu, dan kabut, dan dapat masuk ke dalam 3 manusia melalui 3 cara, yaitu yang pertama inhalasi atau menghirup, yang kedua pencernaan atau menelan, dan yang ketiga penyerapan ke dalam kulit atau kontak kulit, biasanya melalui tangan dan wajah. Seperti contoh dalam tabel berikut. Jalur masuk melalui kontak kulit dengan bentuk bahan kimia, gas, uap, asap, aerosol, debu, partikel di udara, dan cairan. Kategori APD, pakaian pelindung, pelindung tangan, pelindung kaki, pelindung mata dan wajah, serta pelindung pernapasan. Yang kedua, jalan masuk yang kedua adalah inhalasi atau pernapasan, bentuk bahan kimia, gas, uap, asap, aerosol, debu, partikel, dan udara. Pakaian APD, pakaian pelindung, pelindung tangan, pelindung kaki, pelindung mata dan wajah, pelindung pernapasan. Mungkin sampai di sini saja pemaparan materi dari kelompok kami atau kelompok 5. Kurang lebihnya mohon